Yang pertama itu adalah berzinah, mau zinahnya muhsan ataupun yang ghair muhsan. Kalau yang muhsan itu adalah yang pernah melakukan suatu akad pernikahan. Kalau yang ghair muhsan itu adalah seorang pemuda dan juga seorang gadis, artinya yang belum pernah melakukan suatu akad pernikahan. Kemudian yang kedua itu adalah liwat. Kalau liwat itu apa ya? Kalau liwat mungkin dengan istilah sekarang, LGBT begitu ya, laki-laki yang senang dengan laki-laki, naudzubillah, atau misalkan perempuan yang senang dengan perempuan, kemudian melakukan suatu perzinahan. Dan yang ketiga itu adalah ityanul bahaim. Apa itu ityanul bahaim? Itu adalah naudzubillah berzinah, memasukkan kepada lubang hewan, jijik banget ya, meskipun itu adalah hewannya sendiri. Nah, kalau ini kayaknya penyimpangan ya, ini udah gak normal kalau seperti ini. Dan yang keempat itu adalah istimta. Istimta itu adalah yang sengaja mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Oke, sudah paham mungkin ya? Artinya mengeluarkan tangan sendiri. Berarti kalau pakai tangan istrinya nggak apa-apa. Kalau pakai tangan istrinya nggak apa-apa. Ini pakai tangannya sendiri. Nah, untuk yang kelima, wal wat'u fil haidi awin nifasi, yaitu melakukan berhubungan, dimasukkan hasyafah ke dalam farji milik sang istrinya, sedangkan istrinya berada di dalam keadaan haid, istrinya sedang berada di dalam keadaan nifas, atau misalkan istrinya sudah bersih nih dari haid dari nifas tetapi belum melakukan mandi besar, atau misalkan istrinya sudah melakukan mandi besar tetapi mandi besarnya tidak sesuai dengan hukum fikih syariat. Nah, makanya wajib ngaji ya, bagaimana tata cara mandi besar yang benar. Dan untuk yang keenam itu adalah wat takasyuf. Artinya wat takasyuf itu adalah membuka aurat khusus area no. Kayak orang gila kalau yang keenam ini ya sengaja melihatkan, aurat naudzubillah farjinya atau misalkan lubang belakangnya di depan orang lain. Bahkan meskipun kita sendiri melihat area area sensitif banget untuk area kita itu sebetulnya tidak terlalu diperkenankan, kecuali kalau misalkan kita ada hajat, kecuali kalau memang dibutuhkan kita harus melihatnya. Dan untuk yang ketujuh itu adalah dengan sengaja kita menghadap atau misalkan membelakangi kiblat ketika kita kencing atau misalkan ketika kita, BAB. Tetapi kalau untuk kasus ini, untuk zaman sekarang kayaknya nggak akan terjadi ya. Karena sekarang jarang banget orang yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri. Karena untuk yang ini jika tidak ada, tutup-tutupnya seperti itu ya. Ya nggak tahu deh kalau misalkan laki-laki kalau yang kencing di bawah pohon, itu kan nggak ada tutup-tutupnya ya. Tapi kalau misalkan kita, kencing atau BAB di dalam kamar mandi, ya nggak apa-apa meskipun kita menghadap kiblat karena memang sudah tertutupi suatu ruangan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah kita dengan sengaja membuang BAB ini